Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Alhamdulillah. ibu-ibu kerasan bersama dengan saya. Ya, jadi Ya. di rumah sekarang mungkin kalau ada konflik dilupakan dulu konfliknya, tidak dinafkahi suami. Nggak ada, Pak. Nggak ada konflik, Ya, Pak. bagus. Jadi sekarang kita sekolah PKH. Sekolah apa ibu-ibu? Sekolah PKH. Ya, bagus, sekolah PKH. Sekarang Bapak akan menjelaskan kepada ibu-ibu semua tentang langkah 3, memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak. Coba saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak yang suaminya sibuk di luar, kapan mempunyai waktu untuk bermain dengan anaknya? Silakan dijawab, Bu Muta'alimin. Kapan kira-kira suaminya yang bisa bermain dengan anaknya? Ketika pulang kerja, Pak. Ketika pulang kerja malam-malam. Iya, bisa Luangkanlah. 12 sama ibunya, Pak. Luangkanlah bermain bersama anaknya ya. Di sini Ibu Lili menurut buku pintar, ada yang bawa buku pintar semua? Ya. Bagus, sudah kondusif. Di sini Ibu Lili memperagakan mencuci pakaian sebagai waktu untuk bermain dengan anak-anaknya ya. Jadi ketika Ibu Lili mencuci pakaian, anaknya diajak, ayo nak kita mencuci pakaian bersama-sama, sambil lalu diselingi dengan bermain bermain kuis dengan anaknya ketika sambil mencuci baju ya, bermain petak umpet ya ketika mencuci pakaian itu. Coba saya tanya Ibu Ubay, apa kira-kira kegiatan yang bisa digunakan untuk bermain bersama anak-anak di rumah? Bermain waktu Kira-kira mencuci pakaian, apa? Menyetrika pakaian bisa dibuat bermain dengan anak-anak. Bisa, Tapi itu bisa. bahaya kalau mencuci pakaian ya. Menyetrika pakaian itu bahaya karena setrikaannya akan membahayakan kepada anaknya, panas dan semacamnya. Coba Kalau padam gimana? kalau padam kan bisa pakai setrika yang ada arangnya ya. Silakan digunakan. Dipikir-pikir nanti. Coba Bu Farhan, apa kira-kira permainan yang bisa digunakan bermain dengan anaknya sehingga anak tidak boring di rumah? Banyak, Pak. Apa kira-kira? Main kuda-kudaan. Main kuda-kudaan bersama anak bisa. Bisa. Bapak jadi kudanya. Sekiranya permainan itu mengedukasi kepada anaknya, yang membuat pelajaran yang baik kepada anaknya, membuat pembelajaran positif. Ini Apa, Pak? Bapak akan menunjukkan flip chart ya, manfaat bermain bagi anak. Secara fisik apa kegunaannya bermain bagi anak di rumah? Yang pertama, mengasah kemampuan fisik anak. Yang pertamanya anaknya itu loyo, maka akan menjadi segar ya. Ini kan fisiknya akan menjadi Itu main mantap. kuda-kudaan tadi, Pak. Oh bagus, Bu Farhan. Ya betul jawabannya, berarti membuat anak menjadi sehat dengan memperagakan main kuda-kudaan, maka anak menjadi sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedua adalah emosinya mulai tertata. Ini berbeda ibu-ibu, ketika ibu-ibu tidak membiasakan bermain dengan anaknya di rumah, maka anak biasanya akan emosian, akan tidak merasakan kebahagiaan di rumah. Maka dari sekarang ya ibu-ibu, Ibu Muta'alimin, Ibu Ubay, Ibu Farhan, peragakanlah permainan yang positif bagi anak di dalam rumah. Dan selanjutnya belajar untuk mengekspresikan perasaan bahagia terus. Jadi anaknya diajari dengan perasaan yang bahagia terus sehingga anak kerasan di rumah, bermain bersama orang tua juga di rumah. Meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Jadi anak merasa dekat dengan teman bermainnya, jadi tidak ada ceritanya anak yang dikucilkan ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu jangan sampai larang anaknya bermain. Kadang-kadang kan ibu-ibu di pedesaan ada yang dilarang bermain anaknya. Nak, kamu tidak boleh main. Tidak boleh, itu malah merusak mental dari anak tersebut. Selanjutnya manfaat bermain bagi anak yang selanjutnya adalah cara berpikir. Jadi kita sebagai orang tua ya ibu-ibu harus mempraktikkan, harus
mengasah mindset yang dimiliki oleh anak-anak itu. Apa itu mindset? Pola pikir. Jadi jangan sampai meskipun ibu-ibu itu orang pedesaan, tidak boleh pola pikirnya kolot. Jadi harus ikut masa-masa kekinian. Kolot itu Bukan panas, Pak. Maduranya itu panas, tapi kalau kolot itu stagnan lah pemikirannya ya. Jadi tidak bisa diganggu-gugat lah. Ya. Belajar membuat keputusan. Jadi ketika anak kita itu bermain secara spontan, dia harus harus membuat keputusan apakah saya mau ke utara atau mau ke selatan ya. Jadi itu manfaat daripada permainan. Jadi yang selanjutnya adalah sosial. Jadi gampang bersosial dengan orang lain. Dan yang selanjutnya adalah bahagia, mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Jadi banyak di antara kita ini bahasanya tidak terganggu dengan tidak bermain ya. Coba ibu-ibu, bisakah di rumah mempraktikkan anaknya untuk bermain bersama teman-temannya? Siapa Ya. yang bisa ngacungkan tangan? Ya. Oh ya, bagus. Dan juga bermain ini ibu-ibu juga bisa mengurangi perilaku buruk anak. Kenapa? Karena kalau anak dilarang bermain bersama teman-temannya, anak tersebut akan mempunyai pemikiran yang liar. Apa yang saya lakukan ketika saya tidak bersama teman? Menyendiri di kamar. Menyendiri di kamar itu ibu-ibu bahaya. Kenapa? Karena muncul ide-ide yang tidak baik dari anak kita. Jangan dilarang bermain itu, ya. Maka orang tua harus mempunyai rasa percaya diri. Ya. Hal ini akan mempermudah saat akan membuat kesepakatan kepada anaknya. Jadi buatlah kesepakatan jam dipergunakan untuk bermain ya ibu-ibu. Kira-kira Bu Farhan bisa memberikan jam menyepakati dengan anaknya jam-jam tertentu, bisa? Bisa. Bagus. Bu Ubay bisa ya? Insya Allah. Bagus. Jadi kita harus mempunyai etikat kuat untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang Hebat. bagus. Bagus loh, bagus. Dari Jadi mana? ibu-ibu ya, kira-kira inilah kesempatan kita bertemu. Saya harap ibu-ibu senang dengan saya. Ada pertanyaan ibu-ibu kira-kira? Pak, saya senang. Ya. Nah, bagaimana caranya meningkatkan percaya diri anak? Ya, bagus pertanyaannya berbahan. Kita kasih aplaus. Ya. Jadi meningkatkan kepercayaan diri anak itu kasihlah kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada anak. Tapi orang tua tetap memagari ya, tidak boleh pas membiarkan, tetap memagari. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya cukup. Mungkin kalau sudah cukup, sekian dari Bapak. Terima kasih kepada kehadirannya ibu-ibu peserta PKH.